Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا علمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Jami Makota Simpuk yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah di malam ini Allah masih melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah terus menambah nikmat-nikmat yang lain dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa mensyukurinya, untuk bisa kita gunakan beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dibuka halaman 97 ya. Halaman 97. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'allumi fid dharain amin. Bab sholatil Jum'ah. Bab menjelaskan tentang salat Jumat. Hadis pertama diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu annahuma. Jadi diriwayatkan oleh dua orang, Abdullah bin Umar dan wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga meridhai keduanya, bahwasanya keduanya sami'a mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala a'wadi mimbari, mendengar di atas tangga-tangga mimbar. Rasulullah mengatakan la yantahiyanna aqwamun an awwada'ihimul jumu'at, hendaklah gitu ya, la yantahiyan, hendaklah aqwamun an wad'ihimul jumu'at. Jadi hendaklah kaum itu atau orang-orang itu berhenti an wad'ihimul Jum'at, untuk meninggalkan sholat Jumat. Intinya bagi yang nggak sholat Jumat, segera untuk berhenti dan sholat Jumat. Maka ada yang mengatakan sholat Jumat itu kalau ditinggal 3 kali, itu kan ada yang kalau 3 kali nggak sholat Jumat kafir gitu kan. Sebenarnya nggak usah nunggu 3 kali, sekali saja kalau dia yakin bahwa sholat Jumat itu nggak wajib, kafir. Sekali aja, ya, tapi dia dengan keyakinan bahwa sholat Jumat itu nggak wajib.
nggak harus. Nah, kalau 3 kali bahkan lebih, tapi dia masih meyakini bahwa sholat Jumat itu wajib, belum kafir, cuman dia dosa. Cuman harus hati-hati, maka ini diingetin oleh baginda Rasul. Ya, hendaklah mereka atau orang-orang itu berhenti, ya, berhenti meninggalkan sholat Jumat. Karena apa? Aula yahtimannallahu ala qulubihim. Takutnya Allah akan mengunci mati ala qulubihim, hati-hati mereka yang meninggalkan sholat Jumat. Summa la yakununna minal ghafilin. Kemudian dia termasuk orang-orang yang lalai. Itu kalau hatinya sudah terkunci rapat. Hati sudah terkunci rapat, Pak. Itu udah ngeri, susah untuk dibilangin. Bahkan dia menentang bahwa sholat Jumat itu nggak wajib. Kayak dalam Al-Quran itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kalau dalam hadis baginda Rasulullah, innamal mu'min idza adzamba dzamban nuqtah sauda fi qalbih, begitu kata baginda. Barang siapa yang melakukan kemaksiatan kecil, ini hanya kecil loh ya, kok enggak ditinggal-tinggal, kok terus dilakukan kemaksiatan itu, maka di dalam hatinya nanti akan terdapat penyakit yang namanya ron. Di dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rona ala qulubihim. Nah, penyakit ron ini ya, penyakit yang mana kebiasaan membuat gampang, membuat sepele kemaksiatan kecil. Jadi udah terbiasa, dia nggak ada takut, nggak ada kayak rasa takut untuk melakukan dosa, walaupun itu dosa kecil itu dosa kecil, kayak dosa biasa inilah, dia nggak ada rasa takut. Ya, namun kalau terus dilakukan, Pak, dosa itu terus dilakukan, menumpuk, ya. Numpuklah dalam hatinya nota hitam itu sehingga menjadi at-toban. Jadi penyakit hati itu ada 3, ron, kemudian at-toban. Toban itu hati yang tertutup. Ya, tadi yang pertama hati ron itu mana hatinya itu kalau berbuat maksiat itu sudah nggak ada rasa takutnya. Nggak ada rasa penyesalan sama sekali. Nah ini udah bahaya, alamat bahaya itu. Kalau terus nggak cepet-cepet taubat, maka nanti akan meningkat, semakin parah penyakitnya, namanya at-tab'un. Gitu. Tab'un itu penyakit yang mana istilahnya hatinya itu tertutup. Susah dinasihati, susah. Hatinya udah tertutup. Menerima kebenaran itu udah susah. Ya, hatinya sudah tertutup. Kecuali Allah ngasih hidayah. Ya, maka lebih berat lagi ini. Ya. Nah, tanda-tanda awal tadi kalau sudah maksiat kok nggak ada rasa penyesalan. Nah, ini tanda-tanda nih, Pak. Bahaya itu kalau nggak segera ditaubatin, nggak segera diberhentiin kemaksiatan itu, maka jadi at-tauban. Kok terus dia bermaksiat nggak segera bertobat, maka menjadi tingkatan yang paling tinggi, yaitu al-ighfal, yaitu terkunci. Hatinya sudah nggak tertutup lagi, tapi terkunci. Kalau udah pintu tertutup, mungkin masih bisa terbuka kena angin, kena apa ya? Kalau kalau udah terkunci, angin kenceng aja nggak bisa kebuka. Hatinya terkunci. Nasihat kayak apa aja susah. Jangankan nasihat kiai, ulama besar, nasihat Rasulullah. Orang kafir itu diajak, udah berkali-kali kebenaran Rasulullah itu diketahui orang-orang kafir secara kasat mata. Tapi dia gak mau mengakui, karena apa? Hatinya terkunci. Itulah. Nah itu bisa dimiliki oleh hati orang mukmin. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau kita sampai kena hati seperti itu, betul-betul udah gak mau menerima kebaikan. Bahkan dia nggak menolak dengan kebaikan itu, ya. Nah berkali-kali ya orang-orang kafir itu
mengetahui secara langsung mukjizat, kelebihan-kelebihan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau sudah hatinya terkunci, maka sama diberikan nasihat, gak diberikan nasihat, sama aja. Ya, maka ayat sebelumnya kan sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sawaun alaihim, sama aja bagi mereka orang-orang kafir. Engkau berikan nasihat, engkau enggak berikan nasihat, la yu'minun, mereka enggak mau beriman. Karena hatinya sudah tertutup, itu sudah terkunci, bukan tertutup lagi tapi terkunci. Maka kemaksiatan sekecil apapun segera kita ada penyesalan, taubat, ya. Apalagi kemaksiatan itu besar seperti meninggalkan sholat Jumat. Ini bahayanya. Jadi perlu kita ketahui kalau meninggalkan sholat Jumat itu sampai berapa kali pun itu nggak termasuk orang kafir. Kalau dia tetap meyakini bahwa sholat Jumat itu wajib. Sekali aja meninggalkan sholat Jumat, meyakini bahwa sholat Jumat nggak wajib, kafir. Dia nggak puasa Ramadan, yakin puasa Ramadan itu nggak wajib, kafir. Sekali aja nggak puasa Ramadan, tiap tahun dia nggak puasa, bahkan sampai dewasa nggak puasa, bahkan sampai udah keluarga dia nggak puasa, tapi dia Muslim, dia meyakini itu wajib, tapi dia ngakuin nggak kuat puasa, umpamanya begitu. Tapi dia ngakuin itu wajib, saya memang ngakuin itu wajib, saya belum kuat, saya nggak kuat, gitu puasa. Umpamanya begitu. Nah, itu belum kafir gitu loh ya. Cuman dia dosa. Enggak tahu dosanya seberapa. Alam hanya Allah yang tahu. Yang jelas dia masih meyakini bahwa puasa Ramadan ini wajib gitu. Kalau sampai meyakini enggak wajib baru itu kafir. Ya, karena sudah jelas nasnya, berarti menentang Al-Qur'an gitu. Nah, itu sholat Jumat ya. Wa an Salamah bin Aqwa radhiyallahu an qala, hadis diriwayatkan oleh Salamah bin Aqwa radhiyallahu an qala, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah summa sharifu, ya, kemudian pulang, walaisa lil haiton, sudah tak terlihat. Haiton itu adalah tembok atau dinding, dhillun, bayang-bayang, yustadhallu bihi, yang menaungi, ya, yang menaungi, ya, yang menaunginya, menaungi tembok itu gitu loh, bayang-bayang itu. Jadi sholat Jumat itu waktunya, ini membahas tentang waktu sholat Jumat, ya udah hampir tak terlihat bayang-bayangnya, ya. Nah, di hadis selanjutnya dijelaskan, ditekankan lagi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa fi lafdzil Muslim, kunna nasma'u ma'ahu idza zalatis syams. Saya sholat Jumat beserta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syams, ketika lingsirnya matahari. Jadi sudah condong dikit saja ke barat, ya, sudah condong ke barat sedikit, ya, mataharinya sudah ke barat dikit, berarti bayang-bayang sudah ke timur, ada bayang-bayang sedikit. Nah, itu sudah masuk waktu Jumat, ya. Sumaranji'u ila najabiul faid. Jadi waktu sholat Jumat ya waktu zuhur, ya. Kalau udah masuk zuhur ya udah masuk waktu Jumat. Sama seperti waktu zuhur, lingsingnya atau tergelincirnya matahari, ya, condongnya ke barat, kemudian ada bayang-bayangnya ke timur. Di timur ada, di sebelah timur itu ada bayang-bayang. Keluar bayang-bayang sedikit itu masuk waktu sholat Jumat. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, hadis diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu qala, ma kunna nakilu wala nataghadda, ya, ma kulla, tidak ada bagi kami tidur, ya, wala nataghadda, dan juga tidak ada makan siang, illa ba'dal jum'ah, kecuali setelah sholat Jumat, ya. Namun di sini dijelaskan, diriwayatkan oleh Muslim, fi ahdi Rasulillah, itu di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah itu kalau mau sholat Jumat itu nggak ada tidur, biasa nggak tidur dulu, nggak makan siang dulu, sholat Jumat langsung. Ya, cuman kesini ya, mungkin kesibukan orang itu berbeda-beda ya. Nah, ada yang namanya malah lebih disunahkan gitu. Jadi kalau jam 11 nih tidur sebentar, bangun,
11:30 pokoknya tidur sebentar, tujuannya nanti biar khutbah nggak tak gitu. Udah dari alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'in, qomat baru bangun. Nah itu kan berarti nggak disiapkan itu. Padahal khutbahnya itu kan wajib didengarkan, maksudnya harus didengarkan begitu. Ya nggak wajib, cuman kan ketika itu kalau nggak mendengarkan khutbah buat apa kalau nggak mendengarkan khutbah? Maka ada yang ulama yang berpendapat disunahkan tidur dulu sebelum untuk mempersiapkan agar nanti bisa mendengarkan khutbah begitu. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qaiman, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah posisinya qaiman, berdiri. Maka udah dicontohkan oleh ulama-ulama sekalian ya, bahwa khutbah kan berdiri. Faja'at airun minasyam, maka datanglah rombongan-rombongan yang membawa unta, yang naik unta minasyam, dari Syam. Fang faqatalan nasu ilaiha hatta lam yabqa illa 12 rajulan. Jadi mereka berhenti, kemudian dia tersisa rombongan itu pada yang Jumatan yang enggak kan enggak semua muslim gitu kan. Nah, kemudian yang Jumatan hanya 12 rajulan. Hanya 12 orang. 12 laki-laki. Tuh, Rasulullah pernah menjalankan sholat Jumat dengan jamaah 12. Berarti yang selama ini kita pahamin Imam Syafi'i ya, khususnya Imam Syafi'i itu kan harus ada 40. Ya, harus ada 40. Karena beliau berpedoman dulu nih, awal-awal Rasulullah melaksanakan sholat Jumat itu 40 jumlahnya. Pertama kali menjalankan sholat Jumat itu jumlahnya 40. Itu yang dijadikan patokan Imam Syafi'i untuk menjadi sahnya sholat Jumat harus ada 40. Ya, cuma dikaji-kaji ulama, berpendapat ulama sholat Jumat itu yang penting berjamaah. Tuh yang harus kita pahami. Sholat Jumat itu nggak boleh sholat sendirian, harus berjamaah. Maka jamaahnya wajib. Ketika jamaahnya wajib, maka imamnya harus bilang imaman lillahi ta'ala. Ini imam harus paham ilmu itu. Karena jamaah itu wajib, maka imamnya wajib menyebutkan imaman. Kita sholat maghrib Pak nih, usolli fardhol maghribi, Allahu Akbar, nggak pakai imam juga nggak apa-apa, sah. Nggak usah bilang imam, udah otomatis kalau ada yang ngikutin jadi imam, otomatis dia jadi imam. Ya. Tapi kalau sholat Jumat, pokoknya sholat yang mana jamaahnya itu wajib, maka imamnya wajib niat sholat jadi imam. Ya, oke. Jamaah sholat Jumat itu wajib, yang dimaksud ini berjamaah. Nah kalau jamaah 3 orang aja udah terhitung jamaah, bahkan 1 orang aja terhitung jamaah. Maka ada yang berpendapat cuma ini sedikit, imam 1, makmum 1. Ada yang bilang sah. Kalau Imam Maliki ada yang mengatakan enggak, imam ini enggak terhitung, minimal 3 orang makmumnya. Imam enggak terhitung, bukan terhitung jumlah gitu. Jadi 4 minimal. Jamaahnya makmumnya 3, imamnya 1. Itu yang ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Terus kemudian pokoknya berapa saja yang penting enggak harus patokan 40. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Ya, maka di daerah-daerah tertentu yang mungkin kampungnya masih belum ada jumlah 40 orang, ya, dia nyari Jumatan susah. Ya kayak sekarang di kantor itu kan nggak ada orang mukim sama sekali, semua pendatang. Bahkan nggak ada orang yang tinggal di situ rata-rata.
Ya, gitu. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i, ya syukur-syukur di kantor itu ada masjid di kampung. Ya, masjidnya di kampung gitu loh. Kayak maaf nih, kayak di yang saya pernah ini kantor, tapi orang kampung bisa masuk. Itu lebih aman lagi gitu. Kayak di masjid Pusdiklat ketenaga listrikan di daerah Ciracas itu yang saya kebetulan jadi khutbah di sana gitu. Orang kampung pada masuk kantor perkampungan. Kalau di Sandi Negara nggak ada orang kampung. Semua kantor. Di BPN kantor semua. Di perhubungan orang kantor semua, nggak ada orang kampung karena perkotaan kayak gitu mana ada kampung gitu. Nah gitu kan dipertanyakan gitu kalau Imam Syafi'inya ya. Masih dipertanyakan kalau Imam Syafi'i. Karena apa? Itu orang banyak tapi bukan mukim. 40 mukim orang situ asli gitu loh. Dia nggak sedang bepergian, nggak sedang lagi musafir gitu. Ya. Jadi orang mukim gitu. Nah, kalau di kantor kan rata-rata musafir semua, lagi-lagi dalam kondisi musafir dalam bekerja gitu loh, bukan orang mukim situ asli. Nah mungkin karena dilihat kalau memang tidak ada kan repot nanti kalau harus keluar cari kampung Jumat nanti repot, menyusahkan gitu loh. Maka ada yang berpendapat ya udah wis nggak apa-apa. Ya, yang penting jumlahnya tetap ada 40 lebih gitu. Jadi syarat mukimnya diistisnakan, di pengecualiannya karena kondisinya tidak memungkinkan begitu ya. Yang jelas lagi-lagi kita kembali kepada ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, itu kembalinya ke situ nantinya. Jadi Allah itu menghendaki yang mudah-mudah ada, yang gampang-gampang jangan dipersusah begitu. Allah itu tidak menghendaki hal yang sulit bagi hambanya. Yang penting sesuai dengan kemampuan gitu. Maka sholat itu enak, ya sholat nggak mampu berdiri ya duduk, jangan dipaksain berdiri. Kakinya sakit dipaksain berdiri. Nanti giliran imamnya lama, aduh ngeluh, nggak khusyuk. Yang ada nyalain imamnya, begitu kan? Ya karena salah sendiri nggak kuat berdirilah lama. Kalau memang nggak kuat berdiri lama ya harus duduk, nggak dipaksain, gitu ya. Ya kan itu antisipasi kalau takutnya imamnya lama, tahu-tahu lama nih berdirinya kelamaan gitu. Ya pokoknya dikira sendiri, wah kayaknya saya nggak bisa nih. Oh ya udah saya duduk aja lah, takutnya kelamaan ini imamnya gitu. Dan tapi takut apa ya, nahan gitu loh, nahan apapun selain ya itu yang bikin kita nggak khusyuk, maka tidak dianggap ada sholat begitu loh. Takutnya itu tidak dianggap sholat. Kayak kita nahan kencing, nahan buang air besar itu juga nggak boleh, begitu. Karena pasti kekhusukannya akan terganggu. Oke, jadi itu ya jumlahnya. Kalau Imam Syafi'i memang 40 yang disyaratkan oleh Imam Syafi'i karena beliau mengikuti dulu awal Rasulullah mendirikan sholat Jumat itu 40 orang, gitu. Tapi dikaji lagi, yang disyaratkan, yang diwajibkan itu jamaah. Bukan 40 jamaahnya, itu yang ulama-ulama lain berpendapat. Yang penting berjamaah udah sah begitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, selanjutnya wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka rakaatan ya. Barang siapa yang menemukan satu rakaat min sholatil Jum'ah, satu rakaat doang nih, ketinggal satu rakaat. Wa ghairiha, atau selain sholat Jumat, sholat asar, maghrib, isya, subuh, hanya ketemu satu rakaat. Ya. Falyudhif ilaiha ukhra, maka tambahkanlah rakaat-rakaat yang lain. Kalau satu rakaat sholat Jumat berarti tinggal satu rakaat. Oke ya, nambah satu rakaat. Kalau kita sholat maghrib berarti nambah 2 rakaat, tinggal kita dapatnya 1 rakaat doang.
Itu kalau sholat isya ya nambah 3 dan seterusnya begitu. Subuh ya nambah 1 kayak sholat Jumat 2 rakaat. Wa qad tammat maka sempurna sholatmu. Jadi kalau sholat Jumat ketinggalan masbuk tinggal 1 rakaat dapatnya. Udah tambah 1 rakaat. Tapi kalau kita dapatnya cuma tahiyat, imam sudah tahiyat akhir. Ya. Imam sudah tahiyat akhir, langsung kita takbir. Imam udah tahiyat sholat Jumat nih. Allahu Akbar. Sholat. Udah langsung duduk kan? Itu 2 rakaat apa 4 rakaat, Pak? Hah? 2 rakaat apa 4 rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat. Tapi niatnya Jumat, nggak boleh niat duhur. Maka dalam usul fiqh disebut sholat wala nawa, nawa wala sholat. Dia sholat tanpa niat, niat tanpa sholat. Maksudnya dia niat sholat Jumat, tapi kok duhur kenyataannya, gitu. Dia sholat duhur, tapi niatnya kok sholat Jumat. Nah itu namanya kalau usul fiqh. Tetap niatnya sholat Jumat, tapi ngejalaninya duhur. Nah itu dalam usul fiqh sholat wala nawa, nawa wala sholat. Sholat tanpa niat, niat tanpa sholat. Itu dalam usul fiqh itu seperti itu kaidahnya. Itu ya memang begitu. Jadi nanti ketika tahiyat sholat Jumat, Allahu akbar usolli fardhu dzuri, Allahu karena udah niatnya tinggal. Nah itu nggak boleh. Karena kita mengikuti makmum sholat Jumat. Tetap niatnya sholat Jumat, cuman ngejalaninya zuhur. Paham ya? Oke, itu. Baik. Dah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Baik, kalau ada kita tutup Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin wa na'am wa yufin wa yukafi wa mazida. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha lana al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-haq wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Allahumma barik lana fi sya'ban wa بلغنا رمضان حسن مقاصدنا يسر أمورنا وطول أعمارنا يا الله واغفر ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا خير كلامنا من الدنيا وعند الدي أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.